semua insan dalam keluarga itu, bahkan semua manusia itu mengharapkan kondisi yang ideal. Semuanya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz izin bertanya, suami saya bekerja 7 hari setiap pekannya dan dia bekerja dengan durasi waktu yang cukup lama dan tidak pernah mengkhususkan waktu agar kita bisa duduk-duduk bersama dengannya serta bercengkerama baik untukku atau anak-anakku, Ustadz. Sedang yang ingin saya tanyakan, kalau dilihat dari sisi syar'inya, apa sesungguhnya hukum bagi suami yang menghabiskan waktu bersama dengan istri dan anak-anaknya sebagai ganti dari mencari harta yang lebih dan lebih banyak lagi, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya al-mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Akhwani wa akhwati fiddin, azani Allah wa yakum, para pemirsa Al-Furqan TV dimanapun Anda berada, yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga itu, semua insan dalam keluarga itu, bahkan semua manusia itu mengharapkan kondisi yang ideal. Semuanya begitu. Yang namanya ideal itu ya hidup dengan ekonomi yang mapan. Tidak kita katakan kaya lah. Kalau kaya itu kan lebih dari ideal. Mapan, cukup lah. Kemudian pekerjaan juga nggak terlalu nyita waktu, sehingga ada waktu untuk liburan, ada waktu untuk cengkrama pagi hari, ada waktu untuk cengkrama sebelum tidur. Kemudian suami istrinya itu pengertian, dua-duanya, anaknya enak, pinter-pinter, nyaman, itu ideal. Dan semua orang itu menginginkan itu, bahasanya itu adalah keluarga itu, yang namanya keluarga itu konsepnya adalah sakinah, mawaddah, wa rahmah. Tapi ingat para jamaah sekalian, sakinah, mawaddah, wa rahmah itu tujuan akhir dari kehidupan di dunia. Jadi keluarga itu punya dua konsep. Konsep yang pertama, konsep dunia itu membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Konsepnya laki-lakinya itu qawwam, wanitanya itu taat. Jadi laki-lakinya itu qawwam itu ya perhatian, ngayomi, ngelindungi, memberi nafkah yang cukup, dan macam-macamnya lah. Jadi sabar dengan kesalahan-kesalahan istri, istrinya itu perhatian, taat, patuh, begitu, menjaga kehormatan, jadi dan macam-macamnya. Anak-anaknya juga semacam itu. Yang kedua, konsep akhirat. Keluarga itu dengan konsep akhiratnya adalah agar keluarga ini adalah keluarga dunia sekaligus adalah keluarga dibawa nanti ke alam akhirat. Sama-sama nanti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ya ukhti, betapa banyak jadi konsep itu tinggal konsep. Terkadang kondisi tidak memungkinkan semacam itu terjadi. Terkadang kondisi tidak memungkinkan semacam itu terjadi. Gambarannya adalah kalau suami harus merantau, misalkan. Jadi harus merantau. Merantau itu kadang-kadang adalah karena faktor cari nafkah yang lebih. Kadang-kadang adalah faktor tuntutan pekerjaan. Kadang-kadang bisa jadi malah tuntutan-tuntutan yang lain. Tuntutan mencari pendapatan yang lebih itu semacamnya anti gambarkan tadi. Mungkin dalam pandangan sang suami, dia itu kalau mencukupkan diri hanya dengan usaha kantoran saja, kerja di kantoran saja, mungkin ya berapa sih gajian itu berapa. Akhirnya harus setelah keluar dari kantor jam 4, begitu sorenya itu ngebiak yang lain. Kadang-kadang nge-grab, kadang-kadang apa, dan itu sering kita dengar. Hari Ahad yang mestinya libur itu harus cari obyekan ini, obyekan itu, dan macam-macamnya. Jadi itu kadang-kadang tuntutan itu tuntutan pekerjaan. Jadi suami anti itu misalkan berada dalam satu perusahaan. Lah kemudian oleh direksinya dipindah dari misalkan
perusahaan Gresik dipindah ke perusahaan Tuban, dari perusahaan Gresik dipindah ke Sumatera, dari ini dipindah ke sana, dan nggak mungkin nolak, karena kalau nolak konsekuensinya jadi nggak mungkin dalam dunia perusahaan itu kemudian nolak. Akhirnya istrinya dibawa, nggak mungkin. Jadi ditinggal yo, akhirnya harus semacam itu, ketemu sebulan sekali, ketemu sebulan 2 kali, dan macam-macamnya urusan dalam dunia rumah tangga. Terkadang karena faktor-faktor yang lain, karena terkadang adalah karena faktor-faktor yang lainnya dan berbagai macam kondisi yang ada lah. Sekarang yang penting itu adalah anti itu cobalah memahami kenapa, coba dulu kenapa suami itu kok bersikap semacam itu. Pernah didiskusikan apa belum? Pernah didiskusikan apa belum? Jangan menggunakan bahasa menyalahkan dulu. Jangan ngomong gini, Mas. Yo kerja Mas, tapi yo perhatikan kami, kapan kita itu punya waktu. Bahasa itu kesannya menyalahkan. Suami itu loh sudah berusaha maksimal, sudah berusaha capek, sudah berusaha, malah disalahkan. Itu kan kesan itu malah buruk, kemudian malah jengkel. Jadi bahasanya itu coba nanti tawarkan kerjaan. Pekerjaan jenengan kok kelihatannya itu capek gitu Mas ya. Apa yang bisa saya bantu sebagai istri, sebagai anak, apa yang bisa kami bantu sehingga ya dengan nggak terlalu capek, bisa ada waktu untuk keluarga karena pekerjaannya terbantu. Jadi bahasa-bahasa semacam nanti sang suami itu akan mengungkapkan isi hatinya. Sebenarnya dia itu merasa, kadang-kadang bisa jadi seorang suami itu merasa malu tatkala istri-istri orang lain itu kok hidupnya gini-gini, istrinya sendiri masih begitu merasa malu. Menutup rasa malunya itu dan mengungkapkan dengan gaya yang semacam itu. Itu dulu yang perlu difahami, itu titik itu dulu. Titik itu dulu. Tak usahlah bicara apa hukum itu. Hukum itu masalah terakhir. Rumah tangga itu diselesaikan untuk mendapatkan tujuannya, yaitu sakinah, mawaddah, warahmahnya itu. Lah, adapun setelah itu dilakukan, kemudian itu baru nanti kita bicara hak istri, hak itu. Saya bisa saja ngomong dari awal bahwasanya inna li ainaika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan. Istrimu punya hak, matamu punya hak untuk ini, untuk itu. Tapi coba berpikir dari cara yang lain. Jadi suami melakukan itu maunya itu apa? Tujuannya itu apa? Jadi untuk yang itu didiskusikan dulu aja ukhti, didiskusikan sama suami. Asalnya bagaimana? Saya yakin kok suami anti itu tipikalnya orang tanggung jawab. Saking tanggung jawabnya itulah yang menjadikan dia itu jarang pulang ke rumah, untuk itu. Lah itu dulu. Lah kalau ternyata nanti faktornya itu lain, lah baru kita diskusikan faktor yang lain tersebut. Wallahu a'lam.